Halo Taruners, jam kerja udah selesai, tapi obrolan kita baru mulai. Selamat datang di After Hours. Wah, it's been nggak tuh kan jadi nggak salah. crazy. It's been a crazy week ya. Tough week. Tough month. Banget jujur. There's a lot going on. Crazy. Dan kayaknya kita udah memasuki World War III. Hihi. So scary. Gimana? How do you feel? Gila ya, kita dari bulan Februari, dari yang zaman Sintia, Valentine, Ramadan, all in one. Nah banget emang. Baru awal tahun udah gedebak-gedebuk banget, kantor juga, di luar kantor juga. Gila banget. Bahkan bener-bener tiring ya, kayak drained banget gitu loh. Kayak harus off dari sosmed gak sih untuk kita keep sane? Jujur iya. Kalau enggak makin kayak bahasa keren sekarang adalah ya anxiety. Iya, bahasa kerennya sekarang anxious nih. Anxiety ya, anxious banget nih dengan kondisi sekarang. So, how's your life? So far gimana? As a sensitive person, apa yang terjadi akhir-akhir ini dan yang dialamin juga bener-bener affect my life, mood juga sih, karena bener-bener yang tadi kayak bener-bener gak ada habisnya gitu loh. Abis Cynthia, terus Valentine, terus bentar lagi juga mau kita mau Lebaran Ramadan kayak apalagi as a marketing. Boleh gak sih aku berkeluh kesah nih? Boleh, ini wadah untuk berkeluh kesah ya. Kan after hour ya. After hour, jadi semua harus dikeluarkan. Apalagi kamu dari yang aku tahu, disclaimer, Nadia ini garis keras, overthinking, oversensitive, feeling banget, emosional banget. Jadi kita kadang kalau lagi di ruang studio itu semua jadi satu ya. Iya. Oh god, oke. Jadi yang lebih memberatkan kamu apa biasanya? Maksudnya kayak dari segi, kalau aku pribadi lebih yang kayak sosialnya sih. Apalagi kita harus ketemu orang sana sini. Ya bener banget. Kayak harus bener-bener menyediakan energi yang ekstra karena bener-bener ya itu yang dibutuhkan gitu untuk survive day by day kan Bu. Not gonna lie. Kadang kalau udah jam-jam krisis jam 3 udah yang kayak Bu Asri udah tahu tuh kayak Nadia mukanya udah Nat udah nyawanya udah hilang sebagian. Plus lagi puasa. Aduh. Iya puasa. Puasa. Iya. Ya trying kita tetap sane, keep sane, tetap ya berusaha untuk, tapi masih ada nyawanya sampai jam buka ya. Iya, semoga. Insyaallah. Tapi apa nih tadi Bu? Tapi sesimpel gini loh, kayak tadi aku lagi di jalan ya, lagi udah capek, maksudnya aku sendiri capek ketemu orang, digembar-gemborin lagi sama war. Iya. Aku awalnya nggak, maksudnya ya udahlah jalanin aja gitu. Tapi kalau aku pribadi ke akunya nggak masalah, tapi aku lebih mikirin orang-orang lain gimana ya, my family gimana, pacar aku gimana, temanku gimana, orang-orang di luar sana gimana. Sesimpel yang kita pasokan BBM udah mau habis, makanya aku langsung ngomong ke anak-anak, guys, kalau bisa isi BBM isi deh gitu full. Iya, karena itu dia, karena war ini jalur perdagangan juga terhambat gitu kan, terutama karena Iran dan US dan Israel ini, dan Iran juga menutup Selat Hormuz di mana itu jalannya ekonomi dunia lah salah satunya gitu kan. Dan unfortunately kapal BBM kita stuck di sana. Ya, concernnya banyak sih. Jadi ya
nggak tahu. Takut banyak Betul. ketakutan, apalagi kalau saya mungkin di luar sana banyak yang udah punya anak, udah punya lansia, jadi aku jadi mikirnya jadi kesana nih, gue harus prepare apa gitu loh. Dan for those who terutama kayak WNI yang mungkin berada di Middle East gitu kan, kayak salah satunya my man's family kayak they're di Qatar and it's been affected them gitu loh Bu juga dan guys. So kayak banyak banget misil yang lewat. Jadi kalau fotonya juga udah asap dekat rumah tuh. Iya kan, benar-benar serem banget, benar-benar yang kayak ya kita yang jauh kan bisa apa selain doa kan. Iya betul. Ya, dan terus pengen tahu update-nya gimana gitu. Ya, tapi ya udahlah, jalan aja. Mau gimana, no choice. Iya, kayak itu termasuk hal yang nggak bisa kita kontrol juga kan Bu. Dan ya untuk berada dalam fase yang kayak gini tuh menurut Bu Astrid gimana sih how to like tetap punya will gitu, tetap punya energi tuh jalanin day by day itu gimana? Menurut Ibu gimana? Aku pribadi nggak lebih yang ya udah jalanin aja gitu loh. Punya banyak tanggung jawab, harus jalani Tapi ya udah day by day. Aku tuh jadi sekarang punya moto. Dulu aku nggak punya moto, sampai aku punya di tahap ini. Ya udah, live like you'll die tomorrow. Jadi bener kayak day by day aja. You do kind, you do charity, you do anything lah. Pokoknya live like ya udah lu besok bakal mati, nggak ada yang tahu dong. Gitu. Yes, betul. Ya udah day by day apa yang bisa kita lakukan, do it to the fullest. Betul. Ya lebih yang kasih itu sih, nggak ada. Jadi sekarang udah nggak ada goal, nggak ada ambition, ya udah jalanin aja, ya sudahlah gitu loh. Ngerti sih, karena ya emang mau gimana lagi. Iya, gak ada pilihan gitu loh. Kita we're people with no power. Kita cuma punya power to ourselves doang untuk kayak udah keep coping day by day gitu loh. Gimana caranya? Tapi kita kan ya udah rakyat biasa yang udah bisa menjalani hidup sehari-hari, kita bisa apa? Yes, betul. Tetap kita berusaha untuk jalanin hidup kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Mungkin karena kita nggak bisa ngebantuin dalam hal yang bener-bener bentuknya real gitu, kayak langsung turun tangan kan nggak mungkin juga ya kan guys. Ya kita by doa. Kamu gimana? Keep yourself sane gimana? Sama lagi kayak bener-bener ya punya tujuan long term masih ada, tapi kayaknya kalau misalnya abis pulang kantor terus abis itu langsung di rumah terus kayak buat besok harus survive lagi gitu ya, paling kurang lebih sama kayak Ibu sih, benar-benar ya udahlah yang penting bangun, kerjain tanggung jawab, do good to others, berdoa, dan ya udah. Jadi lebih short term goals ya. Iya sih untuk saat ini ya, mengingat juga kayak kondisi di dunia lagi kayak gini, dan aku juga nggak bisa membohongi diri aku kalau itu nggak affect myself gitu, karena sekarang zamannya balik lagi di obrolan episode sebelumnya, digital era, kita nggak bisa kita bisa kontrol siapa yang kita baca gitu, tapi news itu kan akan terus berdatangan gitu. Jadi betul. Ketika setiap buka open social media nggak mungkin nggak ada berita soal apa yang terjadi di dunia kan gitu sih. Lebih ke you control what you can control sih. Maksudnya kayak energi yang kita punya nih jangan dihabiskan sama hal-hal yang udah jelas kita nggak bisa kontrol gitu loh. Oke, paham. Sorry, poinnya ke situ gitu ya kan. Kayak ngapain kita stress over nih gimana sih gini nih, padahal kayak ya udah kita nggak bisa kontrol Iran dan ini untuk kayak stop the war kayak gitu kan nggak mungkin. Kayak ya udah gimana dong cara buat bisa kontrolnya, ya udah batasi diri dengan baca-baca berita yang kayak gitu yang justru bikin makin anxious. Jadi ya udah karena kita nggak bisa stop the war, ya udah kita stop reading war news for a while sampai kita bisa meregulasi emosi kita, kan buat kebaikan kita juga gak sih Bu? Maksudnya kayak biar kita tetap bisa menjalani hidup kita trying to be normal gitu loh. Setiap orang tuh kadang punya caranya sendiri-sendiri betul untuk kayak cope with it. Kalau aku lebih yang kayak ya udah lihat berita scroll lagi. Jauh beda banget ya aku, karena kalau dia tuh tipenya yang bener-bener yang tenang, dipikirin, dicari celah, benang merahnya dicari. Beda banget. Kita tuh bener-bener yang bertolak belakang. Kalau aku tuh I used to be that way. Oke. Sekarang aku learn kayak
bodoh amat deh. Iya sih benar. Scroll lagi. Bukan aku tidak peduli. menutup. Iya. Aku juga kayak ya sudahlah mau gimana. Betul. Sih. Apalagi sebulan ini jujur, karena aku ngurusin beberapa divisi ya. Maksudnya kok di marketing aku dari awal tahun sampai sekarang tuh lagi fokus banget di marketing. Kenapa? Karena ya puji Tuhan alhamdulillahnya project-project sudah mulai banyak yang go, udah banyak yang jalan. Yes. Terus nganjutin project yang lama juga. Betul. Tapi di sisi lain kita harus survive dengan Valentine. Ya. Sinca. Iya. Segala jenis hampers Ramadan dan Sinca jadi satu. Betul. THR. Iya juga ya. Itu berdempetan semua. Yes. Ya crazy. Jadi kita bener yang salut sih sama tim marketing yang masih bisa waras. Yeah. Sampai sekarang apresiasi banget buat kalian yang marketing. Itu gila karena memang kita campaign berubah-berubah. Dan belum kayak ibu lupa one thing deh. Apa? Apalagi aku lupakan. Program baru yayasan. Oh iya, terus udah gedebak-gedebuk. Ada yayasan Tarna Jaya Berbagi. Iya. Ya. Somehow in this economy dan in this situation aku masih bisa, lembaga inilah kita masih bisa berbagi untuk do good deeds buat other tuh. Aku masih kayak oh wow, amazed banget gitu. Tapi di satu sisi crazy aja. Iya, kayak bener yang semuanya tuh serba dadakan ya, maksudnya kayak I can't imagine sih. Gak usah jauh-jauh, minggu ini event kita banyak. Coba sebutin. Banyak banget. Kita berbagi sahur. Yes. Ibu kepala kita, Ibu Betty, birthday. Yes. Kita harus siapin campaign buat minggu depan. Betul. Terus syukuran minggu ini juga. Itu ada 4 event besar dalam minggu ini. Podcast. Belum podcast ini. Belum project baru ada 2 goal. Yes. Ya, it's been hectic banget sih. Dan packed banget jujur. Dan jujur ini juga butuh energi yang banyak juga gitu loh. Dan to keep the motivation masih ada gitu ya kan Bu ya. Tapi ya balik lagi gimana lagi, kita trying to survive day by day aja. Jadi kita podcast kali ini kayak lebih mencurahkan isi iya kita jujur nih. Ya. Ini kita lagi podcast ini otak kita nggak di sini sebenarnya. Iya benar banget. Abis ini gue ngapain? Karena jujur abis ini kita masih ada bukber lagi. Tuh kan. Bukber kantor. Definisi kita podcast dulu nih. Ini kita sempat-sempatin podcast, habis itu kita harus bukber. Yep. Ini kamera shutdown, duk langsung jalan. Iya, udah nih gak ada waktu untuk beres-beres dulu. Udahlah nanti aja. Oh well, gimana Nat jadinya? Ya, mungkin buat close down ini aku punya pertanyaan yang simple. Oke. Sure. Small rewards kan, kalau kamu penting punya goal long term mungkin ada. Untuk cope with it kan kita perlu namanya rewarding. Self reward tuh banyak, ada yang me time, ada yang apa gitu. Nah, menurut aku yang realistis untuk sekarang adalah kalau self reward dia beli rumah agak jauh ya. Jauh banget ya. Liburan itu kan masih lebaran. Untuk cope day by day itu punya cara sendiri gak sih untuk access self reward for me gitu loh. Mandi air hangat. Serius, sesimpel itu? Iya lagi. Really? Jujur. Gila ya. Sekarang loh ya, simple things kayak gitu matters banget. Yang padahal biasa kayak mandi ya udah mandi aja nggak sih Bu ya kan. Tapi for me mandi air hangat itu seperti apalagi after office ya, dan after semua kayak bukber, kalau misalnya ada kalian pada bukber di luar gitu kan. Tapi kayak pas udah bener-bener kayak winding down, kayak bersih-bersih, mandi air hangat tuh rasanya kayak apa yang sudah dibawa nih, kayak apa yang dipikul hari ini tuh kayak lepas semua, rilis. Kayak semuanya tuh langsung hilang gitu. Terus kayak akhirnya kosong lagi kan. Iya. Pundaknya ibaratnya gitu. Ya udah baru istirahat. Dan siap lagi untuk memikul apa yang akan dipikul besoknya. Dia lebih embrace. Iya, kalau Vivi keren juga kita ya. Dulu yang big things, sekarang small things pun jadi kayak matters banget. Hal yang kadang nggak kepikiran gitu kan, yang kayak ya udah mandi. Tapi bener sih, coba kalian harus, ibu juga harus cobain ya mandi air hangat. Aku mandi air hangat tapi nggak kepikiran sampai situ ya. Aku nggak mengembrace itu sih. Aku lebih yang kayak oh iya kan balik lagi kopinya beda-beda. Iya, kopi rewardingnya beda-beda. Betul. Kalau aku tuh lebih yang minum kopi sih. Dan biasa kan tiap hari, maksudnya tiap hari tuh
ada aja americano gitu, Ya, pagi tuh betul. americano gitu. Aku tetap aja sweet tooth. Jadi kalau latte itu biasanya reward tuh seminggu sekali biasa. Nah sekarang saya tiap hari deh. Ya udahlah daripada aku gila. Ya segala kopi susu manis ya sudahlah gitu. Yang penting ada yang bisa brighten the mood ya. Ya walaupun orang di luar sana ntar gue di hate lagi. Banyakan gula udah gendut gitu kan. Kan kita kontrol apa yang kita bisa kontrol, Bu. Iya, jadi saya mengontrol ya udah sehari sekali kopi manis sudah. Seliter aja tapi. Waduh, banyak banget ya. Nah, kalau abang kita di sini apa nih? Oh ini abang editor. Cara rewarding dalam shortingnya apa? Nonton film mungkin. Wes. Netflix and chill. Yoi. Sambil memetik buah. Waduh. Kebetulan editor kita baru nikah jadi honeymoon phase-nya lagi hot-hotnya ya. Can't relate ya. Tapi ya di situ lah kayak kita masing-masing punya cara kita cope with the situation, dan rewardingnya juga gitu. So ya udah kita embrace. Ya buat kalian luar sana, try to embrace small things aja sih sekarang daripada kalian membebani diri kalian dengan aku harus ini harus itu. Oke, goal itu bagus, baik gitu. Tapi in this situation kayaknya kita lebih, kalau kita pribadi, let's try to embrace small things aja. Bersyukur dengan hal-hal kecil. Iya, being grateful. Don't pressure yourself juga sih guys. Ya kan, kayak lagi udah dunia lagi war, terus kayak kita juga pressure dengan apapun itu kayak kerjaan atau udah slowly let things be. Ya let it flow, benar-benar yang ya udah nyantai aja, jalanin aja, sabar dan cari cara how to cope with the situation, dan don't forget to reward yourself juga. Pokoknya tetap sayangi diri kalian lah. You'll get through this, you'll survive this one. Dan satu quote dari aku, this too shall pass sih. Yes. Ya buat kalian di luar sana, this too shall pass. Ya. Jadi jangan patah semangat, tetap semangat. Tetap semangat, embrace small things, and see you in the next episode.